Kawasan Timur Tengah seringkali terlihat sebagai negara yang memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Timur Tengah berada di peringkat perdamaian yang paling rendah dengan skala 2,5 sampai 5. Pada tahun sebelumnya, kawasan ini juga berada pada peringkat paling bawah dengan skor 2,3. Tingginya ketidakstabilan di Timur Tengah disebabkan karena adanya sejumlah konflik bersenjata yang terjadi secara bersamaan di wilayah tersebut. Saat ini, terdapat 4 konflik bersenjata internal yang melibatkan intervensi kekuatan global atau regional di Timur Tengah, seperti negara Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman, serta 1 konflik antar negara seperti Palestina dan Israel yang sampai saat ini tidak mendapatkan solusi akhir. Faktor yang memicu ketidakstabilan di Timur Tengah merupakan campur tangan yang kuat dari kekuatan global di daerah ini. Keterlibatan di Timur Tengah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya posisi strategis Timur Tengah sebagai persilangan utama antara 3 benua seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Timur Tengah juga memberikan akses ke perairan hangat yang penting bagi Rusia dan melibatkan terusan Suez yang memiliki peran penting dalam jalur pelayaran dari Eropa ke Asia. Kedudukan strategis kawasan ini terlihat jelas dalam sebutan Timur Tengah. Istilah ini diperkenalkan oleh Mahan untuk merujuk pada wilayah yang dianggapnya strategis dalam menjaga keamanan jalur pelayaran dan komunikasi antar negara Mesir atau Timur Dekat dan India Timur Jauh. Penanaman dan identifikasi di Timur Tengah pada kenyataannya tidak mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan, karena hanya didasarkan pada pandangan geopolitik Barat yang sering disebut dengan geopolitik kolonial. Geopolitik ini merupakan ilmu tentang negara sebagai organisme hidup yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan kebijakan politiknya. Konsep ini berlanjut dalam periode selanjutnya dengan contoh penentuan batas-batas negara di Timur Tengah. Setelah jatuhnya kekisaran Utsmaniyah oleh negara Inggris dan Prancis yang menghasilkan negara-negara modern di Timur Tengah, yang saat ini tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan sejarah yang beragam di dalamnya. Hal tersebut membuat negara-negara yang dibentuk mengalami konflik antar grup, baik berdasarkan etnis maupun sekte. Pembentukan negara Israel sebagai contoh tidak mempertimbangkan keberadaan komunitas Arab Palestina yang telah lama tinggal di wilayah mandat Palestina yang menyebabkan konflik antar penduduk Yahudi dan Arab Palestina yang sekarang lebih dikenal sebagai konflik Israel-Palestina. Contoh lainnya yaitu pembentukan negara Lebanon yang tidak mempertimbangkan sebaran demografis penduduknya dan ketidaksetaraan kepentingan di antara berbagai kelompok penduduk sehingga menghasilkan konflik antar grup yang berlarut-larut. Dalam era yang lebih modern, intervensi kekuatan-kekuatan global di Timur Tengah yang didorong oleh kepemilikan sumber daya energi yang sangat melimpah. BP Statistical Review of World Energy mencatat bahwa Timur Tengah memiliki 47,3% cadangan minyak dunia dan 42,8% cadangan gas dunia. Angka-angka ini sangat melampaui wilayah lain seperti benua Amerika Tengah dan benua Amerika Selatan yang memiliki sekitar 30,4% dari cadangan minyak dunia yang merupakan minyak kedua terbesar setelah Timur Tengah, serta Eropa Eurasia yang memiliki sekitar 30,4% dari cadangan gas dunia yang menjadi negara kedua terbesar untuk cadangan gas. Selain itu, produksi minyak terbesar di dunia yaitu di Timur Tengah yang berkontribusi sebesar 32,4% dari total produksi minyak dunia. Akan tetapi untuk gas dunia berkontribusi sebesar 17,4%. Amerika Utara berkontribusi sebesar 28,1%, serta Eropa Eurasia sebesar 27,8%. Akan tetapi, untuk konsumsi gas yang digunakan hanya mencapai 14,1% dari total konsumsi gas dunia dan di Eropa Eurasia mencapai 28,8%. Kekayaan Timur Tengah tersebut menyebabkan Clare meramalkan bahwa kawasan ini akan menjadi salah satu tempat yang dapat mengakibatkan konflik di masa depan. Kondisi ketidakstabilan tersebut menyebabkan Cohen mengklasifikasikan Timur Tengah sebagai Cedar Belt. Cedar Belt merupakan wilayah yang gejalanya ditandai oleh tingkat ketidakstabilan tinggi yang disebabkan oleh 2 faktor utama seperti intervensi kuat dari luar dan perpecahan internal yang parah. Tingkat ketidakstabilan yang tinggi di Timur Tengah berdampak pada banyak negara, termasuk negara Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya!
Hubungan bilateral Indonesia dengan banyak negara Timur Tengah banyak memberikan dampak terhadap dimensi strategis dalam dinamika politik luar negeri. Perang dan ketidakstabilan yang melanda kawasan ini berdampak signifikan dengan hubungan diplomatik Indonesia di tingkat internasional. Indonesia dihadapkan dengan tugas yang sangat berat untuk menjaga keseimbangan antara menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan dan kedaulatan, serta mempertahankan hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara di Timur Tengah. Dampak yang terjadi akibat Perang Timur ini terhadap geopolitik dalam bidang ekonomi negara Indonesia. 1. Terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel versus Iran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga retaliasi yang dilakukan oleh Iran di mana dari segi ekonomi Laut Merah memiliki 27.000 kapal minyak dan Selat Hormuz terdapat 33.000 kapal minyak. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan freight cost yang menjadi salah satu hal yang harus diimigrasi. Freight cost atau biaya freight merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain. 2. Perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sulit sebesar 5% dengan inflasi terkontrol di rentang 2,5% dan plus minus 1%. Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia masih surplus dan cadangan devisa masih kuat di angka 136 miliar dolar Amerika Serikat. 3. Indeks dolar mengalami penguatan. Menteri Koordinator Keuangan menyatakan bahwa pasar keuangan global mengalami ketidakpastian dengan indeks dolar mengalami penguatan. Sementara, nilai tukar uang dan indeks harga saham global menunjukkan pelemahan. Akan tetapi, Indonesia mengalami kondisi yang aman dibandingkan negara-negara lain. Hal tersebut harus dijaga dengan cara melakukan kebijakan seperti bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Walaupun Timur Tengah saat ini mengalami ketidakstabilan dan ketidakpastian, semoga masalah Timur Tengah cepat mendapatkan solusi dan negara Indonesia serta negara lainnya tidak menjadi lemah. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!